Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online. Selamat pagi. Kita hari ini sampai di kitab 1 Petrus pasal 3 disampaikan oleh Pastor Jason. Saya memberikan dengan tema di dalam dunia kekacauan menikmati kehidupan yang baik. Zaman ini sangat kacau, tetapi kita bisa menikmati hari-hari yang baik. Ini kekacauan setelah ini dari Yesus setelah dia naik ke surga menghadapi penganiayaan baik orang penindasan dari orang Yahudi kepada orang Kristen dan orang-orang dunia yang menentang orang Kristen. Mereka yang menentang kekristenan, seperti mereka tidak menyembah Kaisar Roma. Ada yang cerita yang mengatakan bahwa mereka minum darah manusia. Jadi dalam suasana bagi orang Kristen itu tidak memadai sehingga mereka terpencar di berbagai daerah. Mereka disita pecis seperti melarikan diri dan tidak mempunyai, mereka menetap sementara hanya sebagai pendatang, tetapi apakah suasana akan baik? Akhirnya kalau kamu sudah menikah, kamu mengerti untuk menjaga keluarga rukun itu sangat sulit. Di dalam kacau, di dalam juga kacau. Sampai di saat ini pun demikian. Peperangan Ukraina sudah berperang selama 5 tahun. Dibandingkan dengan Perang Dunia Pertama itu lebih lama. Tidak tahu kapan akan berhenti. Amerika, Iran, Israel juga tidak tahu akan ini bertahan, permasalahan akan berapa lama. Dan ditambah lagi perubahan iklim. Kamu lihat di luar sangatlah kacau. Dan juga di rumah belum tentu ada akur, seperti yang disampaikan di pasal ini. Dan sesungguhnya masih bisa untuk menikmati hari-hari yang baik. Saya katakan di poin pertama ayat 1 sampai dengan 12. Di manakah hari-hari yang baik itu? Poin pertama saya memberikan tema hubungan akur, melihat hari-hari yang menikmati hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik sulit untuk diungkapkan, sebab berkat yang kamu nikmati belum tentu sama dengan aku. Tetapi ini tidak apa-apa, sebab apa yang kamu pikirkan, kamu berdoa untuk itu, dan kamu setelah berdoa Tuhan akan memberikan padamu. Jadi mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka berkat ini sangat indah. Yang ini disampaikan di poin yang pertama. Sebab poin pertama di bagian A ayat ke-7 yang di akhir mengatakan, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Poin yang kedua ayat ke-8 sampai dengan 11.
Di ayat ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dan lain-lain. Dan ayat 11 mengatakan, uh, 12, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan jawabannya ini saling menanggapi. Di depan mengatakan sopok, dan akhir dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Demikian juga di poin yang kedua, sebab Tuhan mendengar doa orang benar. Jadi boleh dikatakan berkat ini dalam apa yang diinginkan itu terkabul. Allah, apa yang kamu inginkan, maka yang terpikir darimu Tuhan mendengar dan mengabulkan. Dan ini mengatakan hubungan akur, menikmati berkat dari yang baik. Bagaimana caranya? Ayat 1 sampai dengan 7. Istri harus tunduk pada suami, suami harus menghormati istri. Kalau mengatakan di sini mungkin orang tutup telinga sebab telah mendengar berulang-ulang kali. Tapi kita harus berpikir apa yang disampaikan oleh Petrus atau apa yang sedang kita pikirkan. Kita melihat dari segi suami untuk melihat suami istri. Kalau kebetulan ada yang bertepatan denganmu, istri lebih kuat, kebanyakan iya, dan istri juga tindakannya cepat, suami itu lambat. Dan watak istri juga jelek. Ini kebanyakan pengaruh terhadap pandangan kita terhadap kaum istri. Istri suka beli pakaian seperti merasa suami kotor. Kebanyakan orang pandangannya juga demikian. Tapi saya merasa Petrus memahami soal pernikahan terhadap pandangan terhadap istri bagaimana. Istri seperti yang terbalik, yaitu harus tunduk kepada suami. Saya merasa ini bagi kaum wanita Hong Kong sulit, tapi bagi perempuan di Taiwan lebih agak mudah. Sebab ini Hong Kong juga pernah diperintahkan oleh Inggris, seperti ada dengan latar belakang Ratu Inggris. Seperti di rumah banyak yang mengambil pembantu Filipina punya otoritas. Setiap hari memberi perintah apa yang harus dikerjakan oleh pembantu. Jadi si wataknya agak mandiri, dan sebagai pemegang otoritas setiap orang yang menjadi pemimpin juga bisa memperhatikan kalau kelakuannya kurang baik dan tidak enak didengar, dan dikatakan di sini dia harus tunduk. Dan juga lagi pula perhiasanmu janganlah secara lahir yaitu mengepang rambut, memakai perhiasan emas, dan menggunakan pakaian yang indah-indah, tetapi haruslah dari roh yang lembut dan tentram.
Yang harus dilihat yang dalam bukan yang di luar, sebab yang di dalam itu kuat dan besar. Terhadap agama saya berminat, sebab waktu itu pacar saya ada perubahan yang besar, yang sekarang istri saya selalu merasa saya dengan dia saya lebih tenang darinya, tetapi setelah mengenal agama, saya menemukan dia lebih tenang dari saya. Ketenangan dia membuat saya tidak tenang. Saya mulai merasa di dalamnya ada yang berbeda. Perubahan ini membuat saya mulai terhadap agama Kristen punya pandangan yang lain. Terbuka mata rohani saya. Jadi perempuan, urapannya dan kekuatannya dari dalam dia, dari ketenangan dan kelemah lembutan, dari ketentraman dan lemah lembut. Dan lemah lembut dan ketentram bukan dia seperti orang yang uh, bodoh-bodoh, bukan demikian. Tapi perempuan sangat lihai. Kamu menyentuhnya sedikit, dia sudah tahu apa yang kalian mau. Tetapi dia lemah lembut, dia tenang. Ini bisa melihat tapi tidak dapat menebak. Dan dia melihat tetapi dia tetap tenang. Dia tetap menyembunyikan. Dan bagi pria Taiwan dapat merasakan di depan umum memberi muka padamu, setelah pulang baru memangkasmu. Perempuan Hong Kong di depan umum, di rumah juga demikian, akan memangkasmu. Lebih integras, tidak peduli di depan atau belakang, di atas mimbar atau di bawah mimbar, dia bisa menyatakannya. Jadi yang lemah lembut dan tentram, dia tahu apa yang dilakukan orang, jurus apa yang kamu lakukan, tetapi dia hanya berdiam diri. Tetapi ini membawa kekuatan. Dan juga bukan menyuruh para suami yang belum percaya Tuhan tidak ke gereja. Walaupun suaminya tidak percaya Tuhan, tidak ke gereja, tapi melihat istrinya berubah menjadi orang yang tunduk, yang lemah lembut, yang tenteram, maka ia pun akan berubah. Dia akan dipengaruhi. Kalau perempuan mengerti akan poin ini sangat lihai. Sebab kamu berubah. Jadi perubahan dirimu membawa kekuatan. Bagi kaum suami, suami selalu merasa istrinya seperti singa betina. Pertama, dia sangat galak. Yang kedua, banyak hal yang tidak dapat ia lakukan. Di depannya tidak dapat berdiri teguh. Jadi tersembunyi sangat jauh.
Seperti saya dulu, pandangan saya terhadap istri saya, kalau istri saya itu bertengkar tak pernah kalah. Istri saya kalau bertengkar tidak pernah menang, tetapi kalau ribut adu mulut dia selalu menang. Dia pandai untuk berbicara, tidak dapat mengalahkannya. Sederhana, yang jurus yang terbaik mengalahkan yaitu kamu diam. Sebab kalau dia langsung mendekat pada dia, dia harus berbicara, tetapi angkat bicara kamu kalah berbicara dengannya. Dalam konsep Dagi Petrus merupakan satu terobosan. Ayat ini memberi pertolongan bagi saya, yaitu kamu harus hidup bijaksana dengan istrimu, sebab sebagai kaum yang lebih lemah, kamu harus mengenal istrimu. Kamu harus tahu istrimu lebih lemah daripada kamu. Di dalam ayat ini memberikan satu pengajaran yang kamu pikir macan betina itu dia bukan macan betina, tetapi dia hanyalah kucing yang dia lembut. Kamu lihat dia sangat kuat, tetapi sesungguhnya dia lemah. Lebih kata kasar dikatakan dia sepertinya macan. Ini membuatkan satu pandangan yang baru. Setiap berdiri terhadap ada goncangan, saya berkata pada diri itu adalah yang palsu, dan akhirnya merasa Alkitab itu berbicara yang benar. Pengajaran dalam Alkitab, kita harus menghormati istri. Kita tahu dia lebih lemah, maka kita harus menghormati mereka. Bukan karena dia macan betina jadi saya takut padanya. Jadi suami harus punya mata rohani untuk melihat perkara. Pada saat kamu melihat istrimu lemah, maka kamu akan menolong dia, maka hubungan ini akan akur. Sehingga hubungan yang akur ini, waktu bersama berdoa tidak ada yang menghalangi. Di poin yang pertama, poin yang kedua, mengatakan hal yang sama tetapi seperti dibesarkan. Ayat ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu saling seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara penyayang dan rendah hati. Ya, siapa yang dimaksud dengan kamu ini? Kamu di sini boleh dikatakan gereja, sebab ia dituliskan bagi gereja. Gereja dalam konsep, dalam posisi sebagai istri, ini bisa dirujuk kepada istri dan juga pada gereja. Depan dikatakan hubungan suami istri, sampai di sini juga sama. Mengatakan hubungan antar sesama juga demikian. Dan ada orang berdiri di pihak otoritas suami, dan ada orang berdiri di pihak istri
di dalam posisi yang tunduk. Sebagai suami harus lemah lembut, tenang, melihat tetapi tidak membuka, berdoa untuk suami. Demikian juga dengan gereja, kita lihat di dalam masyarakat banyak perkara dan kita berdoa sudah cukup. Jangan terus untuk menghakimi, sebab menghakimi membuat suasana tidak baik. Jadi jangan saling di situ berbuat kejahatan, saling memaki, tapi harus saling memberkati dan juga mengejar ke ke 11, yaitu hidup damai. Ayat 11, harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, untuk harus mencari perdamaian. Baik di gereja, hubungan suami istri juga demikian. Mengapa di antara hubungan suami istri sering ribut? Sebab suami bisa di situ menantang istri menggunakan kata-kata. Istri bisa menggunakan kata-kata yang kasar, yang tidak enak didengar untuk membalas suami. Jadi di dalam gereja juga demikian. Pada saat kita terus untuk menghakimi, maka hubungan akan semakin buruk. Tapi pada saat kita saling menerima, melingkupi, maka berkat akan datang. Maka Tuhan akan mendengar doa-doa orang benar. Kamu akan menemukan banyak perkara yang kamu lakukan akan lebih lancar, lebih diberkati. Ini yang disampaikan di poin yang pertama. Pada saat hubungan kita damai dalam kekacauan dunia, kita masih bisa menikmati berkat yang baik. Di poin yang kedua, 13-22. Menderita dengan sabar diberkati. Menderita dengan sabar mendapat otoritas dan diberkati. Ini juga dibagi dalam dua bagian kecil, ayat 13-17 yang A. Tadi dikatakan antara suami istri dalam gereja, asal hubungan yang baik, Allah mendengar doa kita. Di poin ini mengatakan yaitu hubungan gereja dengan hubungan di luar. Walaupun kita mengejar hidup rukun, damai, tetapi orang di luar belum tentu bisa menerima. Seperti di penganiayaan dari Yudaisme dan pemerintahan Kaisar Roma. Di luar orang belum tentu bisa melepaskanmu. Walaupun dalam rumah tangga sangatlah harmonis, tetapi sampai di luar mereka melakukan yang tidak baik terhadapmu, bahkan ingin mengambil nyawamu. Di saat itu apa yang harus kamu lakukan? Penganiayaan tidak dapat dihindarkan, tidak dapat dihindar bagiannya. Pada ayat 13-17. Ya, kudus dalam Tuhan dengan membawa pengharapan. Seperti ayat 14 dikatakan, tetapi sekalian kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia.
kita menghadapi penganiayaan orang, seperti Petrus katakan, maka kamu orang yang diberkati atau kamu berbahagia. Sebab kamu berbeda dengan dunia. Walaupun dunia tidak dapat menerimamu. Dalam perkara ini bagaimana kamu menghadapi? Pertama, aku berbahagia, aku diberkati. Lagi pula aku kudus bagi Tuhan. Aku menghormati Tuhan dengan membawa pengharapan, dengan lemah lembut dan hati yang saleh terhadap sesama. Adakah kamu lihat hati yang lemah lembut? Seperti dikatakan sama dengan sebagai istri, yaitu harus lemah lembut dan tenang menghadap penganiayaan di luar kita, membawa pengharapan dan juga lemah lembut. Bukan di sini, bukan katakan ini satu yang mematikan, sebab ada pengharapan. Orang bisa menghadapi banyak penderitaan dan tekanan melawan tekanan itu sangatlah besar, tetapi dia membawa pengharapan. Sekarang penderitaan aku hadapi, suatu hari kalau ada balasan, maka kamu akan bisa melewati. Kuncinya adalah pengharapan. Di dalam pekerjaan kita bisa menghadapi penderitaan, tetapi di masa yang akan depan, maka pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Yang akan datang aku akan terus dinaikkan, maka kamu akan melewati masa-masa sulit. Ini ada hubungan dengan harapan. Kalau saat ini kamu lagi menderita, yang akan datang berkatmu akan lebih banyak, maka kamu akan merasa kerja lembur itu bisa saja, bahkan kamu itu merasa seharusnya, dan kamu akan memberitahu pada dirimu sendiri, ia menderita untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, baik kamu jadi sebagai akuntansi atau insinyur, mungkin kamu akan kerja sampai jam 11-12 malam. Saya merasa banyak di bidang pekerjaan itu sangat sulit. Dulu saya waktu sekolah sebagai pramugari itu sangat baik, pemasukan gaji besar dan bisa ke luar negeri, berbagai tempat. Tapi sekarang saya melihat mereka sangatlah kasihan, sebab saya punya teman sekolah saya, istrinya sebagai pramugari di Taiwan. Setiap kali kalau ada konflik di dalam pesawat perkara, akan menerima ribuan surat untuk berhenti kerja sebab merasa hidup dalam bahaya. Lagi pula mereka perubahan waktu itu sangat sulit bagi mereka. Kalau bertugas dalam perjalanan yang pendek pesawat, untuk mengimbangi tekanan daya tarik bumi bagi kesehatan itu kurang baik. Saya merasa dengan gaji yang demikian mereka sudah sesuai, tetapi saya merasa mereka sangat susah dan sangat berat.
Di sini juga sama. Pada saat kita bersedia menderita, kita tahu Allah melihat, tahu yang akan datang, akan ada upah dari ada. Aku membawa pengharapan, jadi aku bisa bersabar. Saya tahu di dalam hidup yang kekal telah menimbun yang banyak, jadi bersedia untuk membayar harga. Jadi membawa pengharapan itu sangat penting. Jadi kita kuduskan Tuhan dengan penuh pengharapan di poin pertama, poin yang kedua 18 ayat 22. Teladani Kristus bermati untuk dosa. Kristus pun sama. Poin pertama, kita bersedia untuk menderita. Kita bersabar karena bersabar dalam penderitaan. Kedua, yaitu menderita demi Kristus. Di sini dikatakan Kristus menderita karena dosa kita, tapi Dia menjadikan teladan bagi kita. Kemudian Dia mendapat otoritas. Ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah, Ia telah naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kristus sebagai teladan, Dia menderita karena dosa kita. Kemudian Dia mendapatkan kekuasaan langit dan bumi. Jadi kita menderita di bumi ini adalah yang satu yang diberkati, sebab kita mempunyai pengharapan dan juga kita punya jalan keluar yang akan datang, yang kekal, akan mendapatkan, diingatkan. Jadi di dalam gereja, hubungan suami istri, kita harus mengejar hidup damai. Tetapi dalam menghadapi suasana masyarakat untuk hidup aman damai itu sulit, sebab jalan kita berbeda. Seperti kita di tempat kerja, kita punya agama kita sebagai arah petunjuk. Kita terlebih dahulu mendahulukan Allah, kemudian manusia, kemudian bumi, ada urutan yang terdahulu. Tetapi banyak dalam perusahaan mungkin mereka merasa jabatan itu lebih penting. Jabatan itu penting, mungkin akan kelakuan di letak yang kedua, yang ketiga, yang kalau perlu bisa dikorbankan, maka ini disamakan jabatan yang lebih utama. Jadi konsep ini harganya akan saling membentrok. Dulu kerja di Taiwan, sebab di IT di Amerika menerima banyak pemasukan, dalam satu pemasukan mungkin sampai triliunan US dollar. Kalau mendapatkan bisnis ini bisa menjamin puluhan ribu orang untuk biaya hidup setahun. Jadi berusaha untuk mendapatkan bisnis itu. Jadi saya mendengar rupanya demikian.
Kalau kamu tidak mendapatkan bisnis itu, kamu tidak ada. Kalau kamu tidak mempunyai, maka kamu akan tutup. Perusahaanmu akan tutup. Pokoknya kamu berusaha untuk mendapatkan berbisnis dengannya dengan cara apapun. Sebab dia tidak meletakkan Allah yang utama. Jadi jalan yang berbeda selalu menghadapi penganiayaan. Pengkhianatan tidak dapat dihindari. Bahkan di banyak tempat, berbagai pekerjaan atau bisnis menghadapi penyelundupan, dan uang selundupan yang didapat masing-masing mendapat pembagiannya. Kalau kamu tidak menerima, maka kamu mungkin disebut mata-mata. Jadi semuanya harus ikut serta. Jadi bagimu, ambil atau tidak ambil. Kamu berpegang teguh untuk tidak mengambilnya. Tapi waktu kamu mengambil, berkata pada diri sendiri, orang bekerja tidak, walaupun hati saya tidak menginginkan, kemudian mengambil untuk memberikan bagi persembahan, apakah itu boleh? Kamu semakin berjalan akan menghadapi lawanan. Tapi ada sebagian orang Kristen di tempat kerja, mereka saling membantu. Ini sangat baik. Kamu bersedia untuk menderita dan juga ditahu oleh supervisormu, maka dia akan mungkin dia akan menamparmu atau berbuat baik padamu. Ini semua yang tidak dapat kita hindarkan dan hal yang harus kita lalui, tetapi juga ini jalan yang diberkati. Hubungan yang di dalam kita harus untuk akur, damai, dan terhadap luar kita harus selalu membawa dalam pengharapan ini semua memiliki berkat. Kalau demikian, di dunia kita masih di dunia ini akan menikmati hari-hari yang baik. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. 神呢，我哋呢個嘅清早，我哋嚟朝見你。神啊，你親自嚟陶造我哋嘅事，最讓我哋常住溫柔喺你嘅面前，等候你，等候你。好，我弟兄姊妹呢，我哋用一段嘅時間，我哋自己呢嚟去安靜喺神嘅面前。你可以呢嚟去開聲，細細嘅同神去禱告，亦都可以呢靈歌嘅去歌唱。Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, pengajaran yang Kau berikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melihat hari-hari yang baik-baik dalam kehidupan kami.
知道你就在这里，我的灵降伏在你面前，知道你是我的神。我的灵要安静，我的灵安静在你面前，神知道你就在这里，我的灵降伏在你面前，知道你是我的神，让我的见你的容颜，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，定义要显你的荣耀，让我的见你的容颜，配你心意，与你相连。我要在这里敬拜你，定义要见你的荣耀，让我能见你的容颜，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，定义要见你的荣耀，让我能见你的容颜，配以你心意，与你相连。我要在这里敬拜你，定义要见你的荣耀。我要在这里敬拜你，定义要见你的荣耀。讓我哋咧今日嚟到你嘅面前，我哋去到 Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami di dalam Engkau, kami bersyukur. Di dalam ayat dikatakan kehidupan bisa mendapatkan banyak hal berkat yang, tetapi banyak orang juga akan menghadapi kesulitan, dan kita ingin menyembuhkan, berdoa untuk mereka. Kalau pendamping hidupmu belum percaya Tuhan, kamu bisa datang di hadapan kami, berdoa untuk kalian. Atau di dalam rumah, dalam pekerjaan tidak ada pengharapan, di dalam tempat kerja seperti kehilangan merasa seperti kehilangan pengharapan. Kami juga mengundang kalian datang ke depan untuk berdoa bagimu. Waktu kita berdoa, bertanya pada diri kita sendiri yang belum percaya Tuhan, atau kita berdoa untuk mereka.
dan kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Kita bisa, kalau kita bagi kaum perempuan yang sudah menikah, kita bisa berdoa mohon agar kita diberikan lemah lembut hati, kita bisa dengan ketentraman atau dengan lembut ada di dalam hidup kita. Dan bagi kaum saudara kita berdoa untuk diri, kalau mau masuk berumah tangga atau diri belum, kita berdoa untuk diri kita sendiri agar kita bisa menghormati istri, untuk mempersiap hati kita masuk dalam rumah tangga. Di dalam berumah tangga kamu bisa berdoa.主啊，我哋嚟到你嘅面前， Tuhan, kami Tuhan, datang ada di yang hadapan-Mu. Kami perlu akan Engkau. Kami tidak tahu bagaimana jalan yang dilewati. Tuhan, kami berdoa untuk karena kesempatan dirinya keputusasaan, kami berdoa pada mohon Engkau berbelas kasihan agar mereka melihat Tuhan di dalam Engkau ada terang. Dan pada saat Tuhan berkata Engkau berjanji untuk memberikan berkat kepadanya, Tuhan, agar mereka mengalami Engkau sehingga mereka tidak kehilangan harapan dan sehingga mereka tidak terjatuh. Tuhan, mohon Engkau tolong mereka dan sertai mereka agar mereka mengalami Engkau. Kami berterima kasih Tuhan sebagai istri, sebagai saudari, kemohon kata kami lagi menghidupkan ketaat kami di dalam kami agar di dalam kami bisa lemah lembut sehingga agar kami di dalam Engkau, walaupun kami melihat perkara kami banyak perasaan yang membawa kekuatan, kami serahkan pada Engkau. Kami tidak dengan menyerang dengan kata-kata, tapi kami taat di dalam Engkau, kami tunduk dalam Engkau. Segala kami tahu setiap perkara kami bawa di hadapan Engkau. Engkau mendengar doa kami, menolong kami agar dan juga sehingga jadikan kami menjadi orang yang lemah lembut, yang tenang. Dan Tuhan, Engkau tolong kami. Tuhan, kepada saudara sebagai saudara-saudara kami pada kami sebagai kaum laki-laki, sebagai suami, agar kami dengan pengetahuan yang Kau berikan pada kami, agar kami bisa hidup bersama dengan istri kami. Tolong kami suami istri sebagai laki-laki tidak mengandalkan otak kami atau pengenalan kami, tetapi menurut kehendak Engkau, dengan pengenalan akan Engkau berikan kepada para istri kami sebagai penolong di rumah kami, sehingga kami hidup akur dengan dia dan menerima istri kami, menerima akan kelemahan istri, agar kami menghormati istri kami, dan kami bersama bersatu hati berdoa sehingga setiap doa kami tidak dihalangi. Dan sebagai saudara mempunyai hubungan yang baik dengan istri kami, menghormati dia
Dan bagi saudara yang belum menikah, agar di rumah, di tempat kerja, di gereja, dengan waktu beri kami hikmat agar kami terhadap para kaum saudari kami dengan hati hormat. Kami berdoa pada Engkau, baik saudara-saudari, baik di rumah atau bekerja gereja, mempunyai hubungan yang baik. Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau ada di dalam kami. Kami berdoa menjadi kekuatan bagi kami. Kami memuji Engkau. Saudara-saudari, semua kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan harus mencari perdamaian. Kalau kita berbuat demikian, disampaikan oleh Pastor Jason, kita akan melihat hari-hari yang baik. Saya mengundang kalian doa-doaan atau di tempat hubungan kita di rumah sama rekan gereja, bahkan hubungan kita di gereja, hubungan antara ketua sel, anggota sel, hubungan dengan saudara-saudari di dalam berbagai hubungan kita memberkati seperti gereja, yaitu berkat yang besar bukan membawa penghakiman, tetapi mempunyai hubungan yang baik sehingga doa kita jangan terhalang. Kita bisa berdoa. Sure.
主耶穌求你咧幫助我哋，主啊，我哋咧真係好想咧有從你而嚟咧嗰份嘅合一同埋和睦，主啊，但係咧我哋裏邊咧時常心裏邊咧有好多掙扎嘅時候，主啊，求你咧大大嘅去幫助我哋，主啊，我奉你嘅名咧去到宣告咧，主啊喺呢度無論咧係線上嘅或者現場嘅弟兄姊妹，主啊，我哋咧心裏邊咧時常有從你而嚟嘅平安，主啊，我哋心裏邊咧時常有喜樂同埋盼望，主啊，以至到我哋無論咧喺職場，喺對住自己嘅家人，對住咧我哋最親密嘅人，主啊，我哋咧都能夠時常有嗰一份嘅喜樂同埋盼望，主啊，我哋咧將我哋每一個咧嘅弟兄姊妹嘅心咧都交俾你，你與我哋同在，充滿咧從你而嚟嘅平安，多謝耶穌，禱告奉主名求。世界可以证明，改变你的那在几面情里，献上你相奇迹，直到你要昨天，因你心事，一笔水泥，每个无休。世界可以证明，改变你的能，在耶稣基督里，献上心上自己，直到那你要昨天，因你心事，你必垂听每个无穷。是的，你是信实的神，一定会听我们的呼求。 Tuhan, Engkau Allah yang setia. Sebelum memberkati, saya ingin mengundang Pastor Jason untuk memberkati saudara para kaum laki-laki, kaum saudara kita, sebab mereka adalah kepala. Aku dalam nama Yesus memberkati bagi kaum laki-laki, bagi saudara. Saya memberkatimu, Tuhan membuka mata rohanimu agar kamu melihat kelemahan istrimu dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kiranya oleh karena kelemahan istri kamu bersedia untuk menghormatinya, dalam nama Yesus memberkatimu. Juga punya selera berdoa pada saat kamu bersatu hati dengan istrimu, apa yang kamu inginkan Tuhan akan memberikan bagimu, dan nama Yesus memberkatimu. Pada saat kamu menghadapi ketidakadilan yang tidak benar dalam masyarakat, Tuhan memberikan yang pengharapan yang kekal dalammu, dipenuhi dengan pengharapan. Semakin mengikuti Tuhan, semakin kuat, sebab kamu tahu kamu akan mendapat hadiah yang besar. Tuhan Yesus, aku memberkati saudara-saudari semua dimanapun mereka yang berada, baik sudah menikah atau menikah. Bagi kaum saudari, saya memberkatimu, dan nama Yesus kita suka pada kebenaran, kita juga menghidupkan kebenaran. Dan Yesus termasuk diri saya sendiri, agar jari menunjuk pada diri sendiri, dan selalu kita berkata, adakah kamu berdoa, baca Alkitab, kamu tidak, biarlah ini untuk menunjuk diri sendiri. Kami berharap pada Engkau untuk mencari Engkau, dan hidup kamu yaitu saling untuk memberi kepada pendamping hidup kami dan menjamah hati setiap jiwa. Tuhan, bagi saudari yang sudah menikah, kami lemah lembut, kami tenang, kami juga hikmat yang dari Tuhan. Kami punya pengetahuan dalam menghadapi suami, kapan berbicara, apa yang harus dibicarakan, dan penuh dengan kesabaran, dan sampai hal kapan yang hendak dibicarakan, kiranya dengan kesabaran, hikmat, dan juga rencana ini bersama Tuhan. Mohon Tuhan berikan pada kami, dan memberi pada saudari yang sudah menikah, tunduk ngomong, berkata-kata itu mudah, tetapi melakukannya itu sulit. Kita memberkatimu bukan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan Allah yang mengasihimu dengan urapan dan kekuatan Roh Kudus. Pada saat kita tidak mampu, kita bisa berseru pada Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita bisa untuk
tunduk kepada suami, bukan menghina, bukan meremehkan, bukan menggerutu, bahkan melakukan kejahatan dalam hati, tapi beri kita kelemah lembutan, rasa kehormatan kepada suami kita untuk menghormati dia di saat kita tidak mampu melihat. Kita lihat tangan Tuhan yang kuat menolong kita, dan damai Yesus memberkati para saudari yang belum menikah atau bukan dalam masuk rumah tangga. Kita belajar, tetapi sekarang juga kita harus belajar. Kita punya ayah dan ibu, kita punya untuk pemimpin, kita saling untuk tunduk. Kita punya hikmat, kepengetahuan, kebijaksanaan. Kita tahu kapan yang kita berbicara, yang seharusnya kita bicarakan. Juga kita tahu untuk mengendalikan ekspresi dan memberkati saudari yang sebelum menikah. Kita sudah belajar semuanya. Pada waktu masuk pernikahan kita akan mungkin akan tidak menghadapi jalan yang sulit dan penderitaan, dan juga dalam memberkatimu, kamu memberkati saudara-saudari, kamu punya tanggung jawab, kekuatan untuk bertanggung jawab, dan dalam kesabaran kamu dapat bertahan. Tuhan akan memberi upahmu, dan di dalam hidupmu kamu tahu meneladani Yesus Kristus, dan dalam Yesus memberkatimu. Kamu orang yang di mana kamu berada, di situ ada kasih Allah, kelemah lembutan, kehangatan, keharmonisan. Dengan mereka memberkatimu kalau pada saat kamu meneladani Yesus, belajar akan menteladani, pintu surgawi terbuka bagimu. Apa yang kamu inginkan semua akan digenapi, diberikan padamu, dan juga kamu bisa melihat Tuhan menyertaimu, Tuhan menjawabmu, Tuhan memberkatimu, dalam nama Yesus memberkatimu, dalam nama Yesus Kristus. Amin.